Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah al-karim, hafizakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dan kajian kitab kita Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tabaraka ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan satu bab tentang kitab At-Taharah, atau kita telah menyelesaikan pembahasan seputar masalah taharah wa asraruha, dan rahasia serta hikmah disyariatkannya at-taharah atau bersuci. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan satu pembahasan yang merupakan lanjutan dari at-taharah itu sendiri, wa hiya min a'zami al-qurbat, merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang as-salah. Di sini Syekh menyebutkan satu pasal atau satu pembahasan fi fadail as-salah, tentang keutamaan salat. Salat secara bahasa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, artinya ad-du'a. As-salatu dalam bahasa Arab artinya ad-du'a, yaitu doa. Makanya ayuhal ikhwah, Allah berfirman dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya, khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta-harta mereka sebagai bentuk sedekah, tutahhirhum, yang membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa salli alaihim. Wa salli artinya doakan mereka. Jadi wasalli alaihim artinya doakan mereka. Jadi as-salatu secara bahasa artinya ad-du'a. Adapun secara istilah adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, yaitu perkataan dan perbuatan secara khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini definisi dari as-salah yang berisi dengan ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salat penuh dengan doa kepada Allah. Salat penuh dengan doa. Dimulai ketika kita telah bertakbiratul ihram, dan disebut dengan takbiratul ihram karena dengan takbiratul ihram mengharamkan banyak hal untuk kita lakukan yang bisa merusak salat yang kita kerjakan. Kemudian setelah kita bertakbir, kita membaca doa istiftah yang di dalamnya terdapat doa kepada Allah, seperti Allahumma ba'id baini wa baina khataayai, dan seterusnya, dan doa-doa iftitah atau istiftah yang lain. Begitu pula dengan surah Al-Fatihah, kita membacanya, dan Al-Fatihah sendiri salah satu di antara namanya adalah as-salah. Dan ini sebagaimana haditsun qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya membagi as-salah menjadi dua bagian, kata Allah. Separuhnya untuk hambaku dan separuhnya untukku. Yang dimaksudkan dengan as-salah di sini adalah surah Al-Fatihah. Dan Allah mengatakan, idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab dan mengatakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Ketika ia berkata ar-rahmanir rahim, Allah menjawab asna aliyya abdi, hambaku memuliakanku dan memujiku. Dan ketika kita berkata maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi,
hambaku mengagungkanku. Dan ketika kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku, dan saya akan memberikan kepada hambaku apa yang ia minta. Ihdinas siratal mustaqim, kembali Allah mengatakan hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan saya akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan setelah itu kita membaca amin. Amin artinya Allahumma fastajib, ya Allah kabulkanlah. Jadi Allah membagi Al-Fatihah dan Allah menyebutnya dengan as-salah karena di dalamnya penuh dengan doa. Sebahagian Allah menjadikan untuk dirinya dan sebahagian untuk hambanya, sebagaimana dalam hadits qudsi yang kita sebutkan tadi. Kemudian ketika kita sujud adalah merupakan keadaan doa kita sangat mustajab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun, sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika ia sujud, maka hendaknya ia memperbanyak doa di dalamnya, terutama ketika ia salat sendiri yang mana tidak ada orang yang mengikutinya, karena jangan sampai ketika ia menjadi imam dan memperbanyak doa dalam sujudnya memberatkan jamaah. Jadi yang dimaksudkan perbanyak doa dalam sujud secara umum, baik salat wajib maupun salat nafilah. Namun kalau kita salat sendiri, ya maka silahkan kita memperpanjang doa dalam sujud untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sampai diriwayatkan dari sebagian salaf, ada yang ketika mereka bersujud, mereka mendoakan kurang lebih 70 orang, ya saudara-saudaranya bersama dengan kedua orang tuanya. Ya, jadi ini keadaan di mana doa kita sangat mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fi sujud, ketika kita dalam keadaan sujud. Begitu pula ketika kita duduk di antara dua sujud juga berisi dengan doa. Ketika kita tasyahud al-akhir juga berisi dengan doa. Bahkan ada doa-doa yang disyariatkan oleh Nabi untuk kita membacanya setelah kita tasyahud. Ya, seperti kita berlindung dari 4 atau 5 perkara. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih ad-dajjal wa min al-ma'sami wal maghram. Dan juga dengan doa Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sebagaimana kata Nabi kepada salah seorang sahabat, jangan engkau tinggalkan doa itu untuk engkau membacanya di akhir salatmu. Dan bisa ditambah dengan doa-doa yang lain. Ya, doa-doa yang lain bisa kita tambahkan dalam sujud dan dalam tasyahud kita. Ya, kemudian ketika kita memberi salam juga berisi dengan doa untuk yang ada di sebelah kanan kita dan yang ada di sebelah kiri kita. Karena salam adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salat semuanya berisi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat merupakan tiang agama sebagaimana disebutkan Syekh dalam kitab ini, wa amma salatu fa innaha imaduddin wa ghurratu at-ta'at. Salat adalah merupakan imad. Imad artinya tiang, penyangga. Nabi menyebutkan dalam hadis ra'sul amri al-Islam. Inti segala urusan adalah agama Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan pucuknya adalah jihad fi sabilillah. Seandainya saya mengusulkan kepada panitia masjid ini, saya berkata kepada Pak Haji misalnya, Haji, bagaimana kalau tiang tengah masjid ini kita cabut saja? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, mungkin kalau saya memaksa, banyak yang mengatakan Ustadz ini lain-lain. Masa tiang tengah masjid disuruh cabut? Ya, karena kalau tiang masjid ini dicabut, apa yang terjadi? Runtuh. Salat dipermisalkan seperti itu, imad. Jadi kalau tiang dari agama seseorang itu runtuh, runtuhlah agamanya. Tidak ada gunanya.
Walaupun bangunan itu indah, kalau tidak ada tiangnya, dia akan roboh. Ya, dia akan roboh. Makanya yang merupakan sesuatu yang hukumnya wajib, dan ketika salat seseorang itu telah baik, nanti di hari kiamat maka akan mempengaruhi amalan yang lain. Yang lainnya juga akan menjadi baik. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalannya ikut menjadi baik. Namun jika salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warada fi fadail as-salah akhbarun katsira masyhurah. Dan tentang keutamaan salat telah disebutkan riwayat-riwayat yang banyak dan masyhur yang telah kita ketahui bersama, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dua hal yang bisa dijadikan sebagai penolong bagi setiap di antara kita, yaitu as-sabar was-salah, yaitu kesabaran dan salat. Mengapa didahulukan kesabaran dari salat? Ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Mengapa tidak dikatakan ista'inu bis-salati was-sabar? Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Mengapa didahulukan as-sabar? Jawabannya adalah karena di dalam menjalankan ketaatan membutuhkan kesabaran. Makanya lanjutan hadis yang kita sebutkan tadi, as-salatu nur. Salat itu adalah merupakan cahaya, kata Nabi, was-sadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah burhan. Burhan artinya saksi di hari kiamat. Was-sabru dhiya, dan kesabaran itu adalah cahaya. Mengapa Allah tidak mengatakan nur? Kesabaran itu cahaya. Cahaya juga bahasa Arabnya adalah nur. Tapi Allah menyebutkan dalam hadis ini, atau Nabi menyebutkan dalam hadis ini, kesabaran itu dhiya, cahaya juga. Tetapi perbedaan antara ad-dhiya dengan nur, ayyuhal ikhwah al-karim, kalau ad-dhiya itu cahaya yang disertai dengan sesuatu yang panas. Adapun nur, cahaya tetapi tidak menimbulkan sesuatu yang panas. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nura. Allah yang menjadikan matahari itu dhiya, bercahaya, tetapi ada sengatannya. Wal qamara nuran, dan matahari, bulan juga memiliki cahaya, tetapi cahayanya tidak panas. Ya, sehingga inilah perbedaan antara ad-dhiya wan nur. Dan Allah mengatakan as-sabru dhiya, kesabaran itu adalah cahaya tetapi panas. Ya, karena memang bersabar adalah sesuatu yang sulit. Kalau kita tertimpa musibah dan menyabarkan diri kita, itu membakar jiwa kita. Ya, karena secara bahasa as-sabru artinya al-habsu. Al-habsu artinya menahan diri. Menahan diri. Menahan diri dari perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menahan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan sekali lagi ini adalah sesuatu yang berat. Makanya Allah mengedepankan kesabaran di atas as-salah. Ista'inu bis-sabri wa as-salah. Wa innaha, dan sesungguhnya sabar itu, salat itu, wa innaha, ya jadi sini innaha dhamirnya kembali ke salat karena dia muannats. Wasta'inu bis-sabri was-salati. As-salat di sini muannats, artinya bentuk perempuan, ya. Ada mudzakkar, ada muannats. Wa innaha, sesungguhnya salat itu la kabirah, sesuatu yang besar. Maksudnya besar ini sesuatu yang berat. Salat itu adalah sesuatu yang berat memang. Allah mengatakan itu. Wa innaha la kabiratun illa, kecuali alal, kepada orang-orang yang khashi'in, yang khusyuk, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna, atau orang, yaitu orang-orang yang berkeyakinan,
Ya, adh-dhann dalam ayat ini mengandung arti al-yaqin. Ya, walaupun secara bahasa adh-dhann itu artinya perkiraan. Dhanantu, saya mengira. Tapi adh-dhann juga dalam sebahagian lafaz bisa mengandung arti sesuatu yang meyakinkan. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang yang beriman ketika menerima kitabnya dari sebelah kanannya, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Jadi adh-dhann di sini bukan mengandung arti saya mengira akan berjumpa dengan Allah, tetapi saya yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang berkeyakinan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Apakah sekedar perjumpaan saja dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kita akan dihisab, kita akan diperhitungkan, dan apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Berdiri di hadapan Allah. Dan tadi kita sudah sebutkan dalam hadis yang pertama kali dihisab adalah as-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mendorong kita untuk menjaga salat dengan baik. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillah. Berdirilah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala qanitin, dalam keadaan tunduk dan patuh. Dan kita beribadah, sujud dan ruku', mempersembahkan diri kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku atau ibadahku, wa mahyai, hidupku, wa mamati, dan matiku. Untuk siapa? Lillah, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jadikan seluruh kehidupan kita lillah. Jangan kita dan biasakan dalam setiap perkataan, perbuatan kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan karena itulah saya diperintahkan. Karena memang manusia diciptakan di dunia ini diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Jadi salat ayyuhal ikhwal akarim adalah mu'inah. Mu'inah artinya ya, penolong. Ista'inu bis sabri was salah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menyebutkan hubbiba ilayya min dunyakum at-thib wan nisa. Allah telah menjadikan aku cinta dari dunia kalian wewangian dan wanita atau istri-istri. Ya, dan inilah makna kezuhudan yang benar ayyuhal ikhwah. Orang yang zuhud yang sebenarnya bukan yang meninggalkan dunia secara keseluruhan, tetapi orang yang zuhud adalah dia kemudian berusaha untuk tidak dijadikan budak oleh dunianya, tetapi jika ada kenikmatan yang datang kepadanya tanpa kemudian ia bersusah-susah untuk kemudian mendapatkannya, maka dia juga tidak menolaknya. Ya, Nabi SAW terkenal dengan kezuhudannya. Bahkan terkadang beberapa bulan tidak ada api yang mengumpul di rumahnya. Bahkan terkadang beliau kelaparan bersama juga dengan keluarganya. Akan tetapi ketika ada daging yang datang kepada beliau atau ada pakaian yang dikirimkan kepada beliau, beliau juga mengenakannya, beliau juga memakannya. Bahkan beliau mengatakan, dijadikan indah ya bagiku at-thib wan nisa, ya, al-istimta' bin nisa, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini li fi shalah, dan Allah menjadikan penyejuk mataku dalam salat. Makanya dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun fazi'a ila shalah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada masalah yang sulit maka beliau segera salat, fazi' ila shalah. Ya, dan ini pelajaran ya ikhwah. Ya, bagi kita kalau misalnya ada masalah yang sulit atau tiba-tiba ada ujian yang menimpa kita, ya jangan yang difikirkan bagaimana
ya langsung ke tempat rekreasi atau misalnya ke warung kopi ya untuk menenangkan ya pikiran dan seterusnya. Adakah di antara kita yang berpikir jika dia mendapatkan masalah apa saja, segera ambil air wudu, kemudian salat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan, berdoa kepada Allah, ya. Ini niscaya akan menenteramkan hati-hati kita. Karena kita mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Ya, di mana orang yang beriman itu adalah orang yang lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah dari apa yang ada pada dirinya. Inilah sebenarnya kezuhudan yang paling tinggi. Allah dari apa yang ada di tangan Anda. Ya, ketika Anda bergantung kepada Allah, walaupun Anda tidak melihatnya, tetapi yakin akan rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Anda sudah lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah dari apa yang ada di tangan Anda, misalnya kita punya simpanan di bank. Ya, biasa ada orang yang mengatakan, tenang, ada simpanan, tenang. Ya, ada aset, tenang. Ya kan biasanya begitu. Ini tabiat manusia. Tenang, masih ada duit, masih ada ini. Ya. Tapi kalau Anda sudah sampai pada tingkat di mana Anda lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, walaupun Anda belum melihatnya, tetapi Allah menjanjikannya untuk Anda, lebih yakin daripada apa yang ada di depan Anda dan di tangan Anda, maka ini tingkat kezuhudan yang paling tinggi. Makanya dalam doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin, dan dari keyakinan, al-yaqinu billah. Karena siapa yang yakin dengan Allah, apa buah dan samarahnya, natijahnya adalah wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, yang bisa meringankan musibah-musibah dunia yang mendatangi kami. Nah, ini orang yang beriman, itu sifatnya dan itu sikapnya. Musibah apapun yang menimpanya dia yakin dengan Allah, sehingga dengan keyakinan itu maka musibah yang awalnya adalah nikmah artinya bencana bisa berubah menjadi nikmah, kenikmatan. Ya, dan dia merasakan kelezatan ya di balik musibah yang menimpanya karena dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu didapatkan dalam salat, ayyuhal ikhwah. Makanya salat ini memang Allah jadikan untuk kemudian kita senantiasa luju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam perang Badar, ya ketika ya dua pasukan kaum muslimin telah berjumpa dan bertemu atau besok sudah hampir berjumpa, Nabi sallallahu alaihi wasallam semalam suntuk ya salat, kemudian rukuk sujud kepada Allah dan berdoa. Idz tastaghithuna rabbakum, ketika engkau istighatsah meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai selendangnya beliau itu jatuh, ridaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaiannya itu jatuh, dan Abu Bakar As-Siddiq ya melihat keadaan tersebut sedih dan kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya Nabi benar-benar meminta kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, kalau kaumku tilkal asabah ini dikalahkan, besok dalam perang Badar engkau tidak akan lagi disembah di permukaan bumi. Benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilhah artinya luju kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dan itu yang kita dapatkan dalam salat, ayyuhal ikhwal karim. Dan ini juga yang diajarkan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan kisah-kisahnya di dalam Al-Qur'an, ya. Ya seperti misalnya Nabi Ibrahim, kisah yang masyhur ya ketika beliau meninggalkan kota Palestina menuju ke Mesir untuk perjalanan menuju ke kota Mekah. Kemudian beliau membawa istrinya Sarah, dan Sarah ini seorang wanita yang sangat cantik. Dan cuma beliau berdua pada waktu itu yang beriman kepada Allah. Kemudian ketika tiba di Mesir, dilihat oleh para prajurit tentara yang zalim di Mesir pada waktu itu. Kemudian para prajurit dan tentara ini mengatakan betapa cantiknya wanita itu, dia tidak pantas dimiliki oleh siapapun kecuali raja kita. Ketika disampaikan kepada raja yang zalim pada waktu itu, maka sang raja memerintahkan prajuritnya untuk mengambil istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam secara paksa. Yang pada waktu itu Ibrahim berpesan kepada istrinya, kalau dia bertanya siapa engkau, jangan katakan engkau adalah istriku, tapi katakan engkau adalah saudaraku. Maksudnya saudara fillah, saudara seislam. Ya karena mereka berdua yang beriman pada waktu itu. Ya, mengapa? Karena ya supaya tidak diambil paksa. Sebenarnya itu maksudnya Ibrahim alaihissalam. Karena kalau misalnya ditahu bahasanya dia istrinya, maka dia akan diambil secara paksa dari Ibrahim alaihissalam. Namun pasukan ini mengambil secara paksa dari Sarah, kemudian dibawa ke istana sang raja, ya ikhwal akarim. Dan ketika raja ini tidak sabar melihat kecantikannya, dia mau menjulurkan tangannya, tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala tangannya menjadi kaku dan tidak bisa ia gerakkan. Akhirnya raja ini mengatakan kepada Sarah,
Doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya diselamatkan dari musibah yang menimpaku ini. Sarah berdoa kepada Allah, akhirnya dia bisa kembali menggerakkan tangannya, tapi setelah itu dia kembali mau berbuat buruk kepadanya. Begitu dia menjulurkan tangannya, kaku lagi tangannya. 3 kali berturut-turut. Akhirnya yang ketiga kalinya dia sudah yakin bahwasanya ini bukan perkara yang biasa. Dia berkata kepada prajuritnya, kembalikan wanita ini kepada temannya. Bahkan dia diberikan seorang budak atau hadiah, itulah Hajar, yang di kemudian hari dihadiahkan Sarah untuk suaminya Ibrahim alaihissalam. Dan ketika dikembalikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Sarah menceritakan semua yang terjadi dan mukjizat dan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim mengatakan, sejak engkau pergi diambil oleh para prajurit, saya melaksanakan salat baru selesai sekarang. Ya, dia rujuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, inilah wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, begitu pula Nabi Yunus, laula annahu kana minal musabbihin. Seandainya beliau tidak termasuk orang yang banyak bertasbih. Tasbih juga bahasa lainnya dari as-salah. Oleh karenanya, karena beliau rajin salat, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berada dalam kondisi yang sangat genting kemudian beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah langsung mengabulkan permohonannya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, yang rajin melaksanakan salat, luju dan kembali berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kisah yang lain, kisahnya Juraij misalnya, yang dituduh melakukan perbuatan zina dengan seorang wanita. Kepada wanita itu berzina dengan seorang penggembala. Ya, kemudian ketika bayi itu lahir, mereka datang kaumnya dan mengatakan Juraij al-Abid, yang dikenal dengan ibadahnya, ternyata dia melakukan perbuatan zina. Akhirnya mereka mau membunuhnya, menyalibnya, bahkan telah menghancurkan tempat ibadahnya. Akhirnya Juraij mengatakan, izinkan saya salat 2 rakaat. Dia kemudian salat dengan penuh khusyu'an, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat, dia menunjuk bayi tersebut dan mengatakan, ya gulam, man abuk? Wahai bayi, siapa bapakmu? Dengan izin Allah, bayi ini berbicara, bapakku fulan yang ada di sana. Akhirnya mereka menyesal, merasa bersalah, dan minta mereka mau membangunkan kembali ya tempat ibadahnya, bahkan dari zahab atau emas. Ya, mereka merasa bersalah. Ya, walaupun kisahnya Juraij ini diawali dengan doa seorang ibu ketika beliau salat sunnah pada waktu itu, seorang ahli ibadah, dan ibunya mengatakan, ya Juraij. Tapi Juraij ini bimbang. Ya, dia ahli ibadah tapi bukan alim. Dia bimbang. Allahumma salati wa ummi, ya Allah, salatku saya teruskan atau menjawab panggilan ibuku. Mestinya pada waktu itu menjawab panggilan ibu wajib, apalagi salat sunnah. Menjawab panggilan ibu wajib, tapi dia meneruskan salatnya. Akhirnya ibunya ini sempat kesal dan marah dan mengatakan, Allahumma la tumithu hatta yara al-mumisat, ya Allah, jangan engkau matikan Juraij sampai dia terkena fitnah seorang wanita pezina. Ya, dan orang-orang di kampungnya Juraij itu, dan begitulah orang saleh. Orang saleh biasa banyak yang berusaha untuk mengetes dan tes kesalehannya. Ya, akhirnya orang-orang di kampungnya mengatakan Juraij ini ya so alim. Ya, mari kita tes dia. Akhirnya mencari wanita yang paling cantik, pezina, kemudian dia menggoda Juraij, tapi Juraij ini tidak menerima ajakannya. Akhirnya dia malu, berzina dengan seorang penggembala, dan kisahnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi intinya dia salat. Ya, salat lillah azza wajal, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah tentang keajaiban salat, ayyuhal ikhwal karim. Ya, seperti juga yang pernah saya baca, bahkan pernah kita sampaikan dalam khutbah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam terjemah atau biografi seorang lelaki, yang menceritakan seorang lelaki yang berprofesi sebagai seorang pengusaha rental. Ini zaman dahulu, tapi bukan rental mobil. Ya, rental itu artinya ya dia memiliki kendaraan mengantar orang. Dan ini kejadiannya terjadi di Suriah, di Damaskus. Dia suatu hari ada seorang lelaki yang minta diantar ke sebuah negeri atau kota yang bernama Az-Zabadani. Sekarang ma'ruf ya di Damaskus, ya Dimashq di Suriah. Akhirnya dia mengantar orang tersebut melalui jalan yang biasa dia lewati. Namun ya penumpang ini mengatakan lewati jalan ini. Dia mengatakan saya tidak biasa lewat jalan itu. Dia mengusulkan jalan yang lain. Dia mengatakan hada aqrab, ini lebih dekat, ikuti saja apa yang saya katakan. Jadi dia mengikuti, yang namanya penumpang adalah raja. Ya, dia mengikuti keinginan penumpang itu. Ternyata dia dibawa ke sebuah lembah.
Ya, dia sudah tidak kenal tempat itu. Dan di lembah itu sudah penuh dengan tengkorak manusia. Ternyata orangnya itu adalah perampok yang mengambil harta orang dan membunuhi. Akhirnya setelah dia sadar bahwasanya nasibnya akan sama dengan yang sudah mendahuluinya ini, dia kemudian berkata, ambil semua hartaku, ambil kendaraanku, yang penting lepaskan saya, jangan bunuh saya. Ya, dia mengatakan, tidak, saya ambil hartamu dan saya bunuh engkau. Dia berkata, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Dia mengatakan, semua yang saya bunuh di sini juga pernah bilang seperti itu. Dan semua yang saya bunuh. Ya. Akhirnya orang ini mengatakan, baik, kalau memang kau terpaksa membunuh saya, tidak mengapa, saya pasrah. Tapi tolong berikan saya kesempatan salat 2 rakaat. Saya mau salat. Akhirnya dia takbir, Allahu Akbar. Karena ketakutan ini tidak ada lagi yang bisa ia baca. Zikir, doa-doa dia lupa semua. Al-Fatihah juga tidak bisa dia baca. Dan pembunuh ini dengan pedang yang terhunus terus mengatakan, ajil, cepat. Ya. Akhirnya dia mengatakan, saya terus salat tapi tidak ada yang bisa saya baca. Dan ketika sudah kondisi genting, cuma 1 ayat yang saya ingat. Dalam surah An-Naml, dia mengingat firman Allah, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Cuma itu yang dia ingat. Apa artinya itu ayat? Dahsyat sekali. Mewariskan keyakinan, amma yujib, siapa gerangan yang mengabulkan permohonan hamba yang terdesak. Amma yujibul muttar idza da'ah, ketika hamba itu berdoa kepadanya. Semua pintu sudah tertutup, tidak ada yang menolong. Ingat, ada pintu yang tidak pernah tertutup, yang akan menolong hambanya. Amma yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su', dan mencabut darinya segala keburukan yang akan menimpanya. Lelaki ini mengatakan, tiba-tiba saya melihat dari lereng gunung muncul seorang penunggang kuda yang berpakaian putih dengan membawa tombak. Kemudian dia lemparkan tombaknya dan pas mengenai dada sang pembunuh tersebut, tewas seketika. Dia kemudian heran dan berusaha mengejar orang tersebut. Orang ini mengatakan, kembalilah, engkau sudah selamat. Tapi dia mengatakan, tidak, sampaikan kepadaku siapa Anda. Dia mengatakan, saya adalah utusan yang menjawab permohonan hamba yang terdesak. Saya diutus oleh Allah dari langit yang keempat. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala mengutusnya, ya ikhwah. Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ini kisah umat terdahulu, dan kisah-kisah yang seperti itu di zaman sekarang ini banyak, ayyuhal ikhwal akarim. Ya, mungkin antum pernah mengalaminya, bagaimana dalam kondisi yang terjepit, kondisi yang genting, berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan permohonan kita. Yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang kepada hambanya, bahkan lebih sayang kepada hambanya dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ini kisah yang beredar di internet. Saya angkat lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya dikirimkan oleh salah seorang teman dari Aljazair. Ya, ketika saya baca itu, saya langsung ingat kisah ini. Ya, kalau bukan dengan sanad yang sahih, seakan-akan kita tidak percaya. Ini kisahnya salah seorang ahli bedah yang terkenal di Pakistan, namanya Dr. Ihsan. Dia terkenal di ilmu kedokteran, ahli bedah. Bahkan dia konon banyak menemukan ya formula dan ya obat-obat yang, dan intinya dia sangat berjasa dalam ilmu kedokteran, tib. Dr. Ihsan namanya. Ya, suatu hari dia diundang untuk seminar internasional di sebuah kota di Pakistan. Baik. Dan dia sudah beli tiket, berangkat ke bandara, check in, masuk ke ruang tunggu. Lama menunggu, ayo liqala karim, pesawat tidak kunjung datang. Ya, tiba-tiba ada pengumuman yang mengatakan pesawat dengan nomor sekian ya terpaksa harus mendarat di bandara terdekat karena dia terkena petir ya, dan dia mengalami kerusakan dan tidak bisa melanjutkan penerbangan. Akhirnya Dr. Ihsan ini ya
menjumpai maskapai penerbangan tersebut dan minta untuk dipindahkan ke pesawat yang lain, tapi dia mengatakan ini cuma 1 kali saja penerbangan, tidak ada lagi yang lain. Dia cari-cari pesawat yang lain, tidak ada. Ya, ke tempat tersebut. Dr. Ishan mengatakan ini saya akan menghadiri seminar. Nah, sangat penting ini, menyangkut nyawa jutaan orang. Ya, ini penting urusan saya ini. Ya, tapi maskapai penerbangan mengatakan kami juga tidak mampu berbuat apa-apa, tapi kami bisa usulkan Anda bisa melewati jalur darat. Ya, jadi dia hitung-hitung itu bisa dapat nanti walaupun agak capek jalur darat. Ya, Dr. Ishan mengatakan ini saya menerima kembali uang saya, kemudian saya berangkat sendiri dan Pakistan tentunya ya gurun. Ayo ikhwal karim, subhanallah turun hujan yang sangat keras, kata Dr. Ishan, turun hujan yang sangat keras. Saya melewati gurun Sahara dan saya tersesat. Tidak tahu jalan. Ya. Dan saya tiba di sebuah tempat yang saya tidak mengenalnya. Ya, waktu itu belum ada handphone. Apa ini kejadiannya berapa waktu yang lalu? Dari kejauhan, kata Dr. Ishan, saya melihat sebuah rumah. Saya mendatanginya, saya mau pinjam telepon. Ya, untuk menelpon panitia bahwasanya kejadiannya seperti itu, keadaannya seperti itu. Dia datang, ya ketuk pintu, keluarlah salah seorang ibu-ibu, ya nenek-nenek tua, ya. Dia mengatakan, "Tolong pinjamkan saya telepon." Dia mengatakan, "Ajaban laka ya ibni." Ya, kamu ini mengherankan wahai anakku. Kau cari telepon di sini, listrik saja tidak ada. Tapi kalau kau mau, saya bisa berikan engkau makanan kecil. Ya, karena saya lihat kau capek, kedinginan, saya bisa buatkan segelas teh. Silakan masuk. Akhirnya Dr. Ishan pasrah, dia juga lapar. Dia masuk, ya, dibuatkan teh, dan setelah dibuatkan teh, nenek-nenek ini langsung setelah melayani Dr. Ishan sebagai tamu, dia kemudian sholat dengan penuh kekhusyuan. Dilihat dari kejauhan oleh Dr. Ishan. Ya, dia sholat. Dan di depan nenek-nenek ini ada seorang anak kecil yang ya tergeletak, tidak berdaya. Ya, Dr. Ishan ini penasaran siapa gerangan nenek ini dengan anak kecil tersebut. Akhirnya dia mendatanginya. Setelah salat dia bertanya, "Wahai nenek tua, terima kasih banyak. Ya, Anda telah melayani dan memuliakan saya. Ya, bisa Anda ya sampaikan kepadaku siapa Anda dan siapa anak laki-laki ini?" Dia mengatakan, "Saya ini penduduk lama di sini. Anak ini adalah anak yatim. Ya, orang tuanya telah meninggal dunia. Saya neneknya, saya merawatnya. Dan dia kena sakitnya sangat parah. Ya, sakitnya parah. Saya sudah bawa semua ke dokter yang dekat-dekat di sini, tapi mereka angkat tangan dan mereka mengatakan ya bahwasanya ya kami usulkan dan sarankan Anda ke ibu kota, ke Pakistan, menemui salah seorang dokter ahli yang telah menemukan formula dari penyakit ini yang bernama Dr. Ishan. Cuma dia dengan izin Allah yang bisa mengobati cucu Anda. Dan saya tidak memiliki biaya, saya tidak mampu, saya cuma salat dan berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan segala urusanku." Dr. Ishan kemudian menangis dan mengatakan, "Subhanallah, gara-gara doa ibu pesawat tidak jadi mendarat." Gara-gara doa ibu, kata Dr. Ishan, saya tersesat. Hujan turun dengan deras dan Allah yang mengantarkan saya langsung ke sini. Subhanallah. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Oleh karenanya ini kau jadikan salat sebagai kebutuhan. Salat itu sangat membantu al-yaqinu billah. Di sini melahirkan keyakinan. Ista'inu bis sabri was salat. Jaga dengan baik. Siapa yang menjaga salatnya, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin saja. Ketika ada musibah yang menimpa juga akan meringankan beban kita insyaallah, karena kita bergantung dengan zat yang maha kuasa, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ayat ikhwah dengan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan dosa-dosa yang disiapkan oleh Allah, kemudian cahaya dan petunjuk bagi kita di dunia ini dan di akhirat, kemudian berjumpa dengan orang-orang saleh. Ya, ini semua fawaid dari salat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min imri'in tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika ad-dahru kullu." Tidaklah seseorang itu ketika masuk waktu salat dan dia memperbaiki wudunya dengan baik dan dia salat dengan penuh kekhusyuan dan rukuk dengan baik, melainkan salat itu akan mengampuni dosa-dosanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Dan yang paling penting bagi kita tentunya menjaga hati, dan yang mengotori hati kita adalah dosa-dosa. Dosa hati ini harus senantiasa dibersihkan dengan taubat dan amalan-amalan saleh. Dan dengan salat yang kita tunaikan itu membersihkan dosa-dosa kita. Ayyuhal ikhwah ala karim. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktu salat telah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan membantu kita dalam segala ketaatan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu dan mensyukuri segala nikmat-Mu dan beribadah dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah insyaallah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.